143-582, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseluruhan dasar, sistem, dan metode. Yang pertama itu ada kesukarelaan. Kesukarelaan itu adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Sukarelaan merupakan perilaku atau perbuatan yang bukan paksaan atau tekanan yang dilandasi pada sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Kesukarelaan bertujuan untuk menjadi masyarakat yang rendah hati tanpa pamrih, bertanggung jawab. A. Pelaksanaan kesukarelaan. Kesukarelaan harus menjadi dasar seseorang menjadi pramuka. Jika tersebut telah menjadi bagian dari pramuka, maka harus ikut berpartisipasi, ikut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Yang kedua, kesukarelaan akan timbul dan berkembang pada setiap anggota mencicipi suasana kekeluargaan yang akrab, keadilan, merasa kepramukaan itu menarik. 2. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri dari atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka diadopsi dengan golongan usia dan perkembangan rohani serta jasmani. Isi janji dan ketentuan moral. 1. Kode kehormatan bagi pramuka siaga usia 7-10 tahun terdiri atas A. Janji yang disebut Dwi Satya, yaitu sebagai berikut. Dwi Satya Pramuka Siaga. Demi kehormatanku, saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan hukum keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. B. Ketentuan tabiat yang disebut Dwi Dharma, yaitu sebagai berikut. Dwi Dharma Pramuka Siaga. Siaga berarti kepada ayah dan bundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. 2. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang usia 11-15 tahun terdiri dari A. Janji yang disebut Trisatya, yaitu sebagai berikut. Demi kehormatanku, saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, NKRI, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup. B. Menolong ketentuan tabiat yang disebut Dasa Dharma, yaitu sebagai berikut. Dasar Dharma pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka musyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan sanggup dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 3. Kode kehormatan pramuka penegak usia 16-20 tahun. Kode kehormatan pramuka penegak sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penggalang. Perbedaannya terletak pada janji. Kode kehormatan janji Trisatya. Demi kehormatanku, saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, NKRI, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut membangun masyarakat. 4. Kode kehormatan pemuda Pandega usia 21-25 tahun atau sekolah tinggi. Kode kehormatan Pandega sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penegak. Ketiga, sistem beregu. Sistem beregu itu ialah salah satu prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 orang anggota. Pembentukan regu yaitu ada 2, yang pertama regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan gugus depan. Yang kedua, regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu, contohnya untuk mainan, untuk pelaksanaan kiprah tertentu. Manfaat sistem beregu: 1. Memberi kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinan. 2. Mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor pendidik. 3. Mempermudah pengawasan dan pengamatan. 4. Memberi kesempatan kepada akseptor didik untuk melatih masyarakat, bergotong royong bersama, dan tenggang rasa. 4. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka adalah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka di bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri 3 macam, yaitu yang pertama, tanda kecakapan khusus atau TK. TK ialah tanda yang diperoleh sesudah seseorang anggota pramuka menuntut syarat kecakapan khusus. Adapun tingkatan dan bentuk TK ialah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk
pemuda siaga, yang kedua untuk pemuda penggalang, yang ketiga untuk pemuda penegak. 2. Tanda kecakapan umum atau TKU. Macam-macam tanda kecakapan umum ada 4, yaitu TKU untuk pemuda siaga, TKU untuk pemuda penggalang, TKU untuk pemuda penegak, dan TKU untuk pemuda pandega. Ketiga, tanda kecakapan Garuda. Tanda kecakapan Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada akses pendidik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan syarat pramuka terdiri ganda atas 5 golongan, yaitu Garuda hijau, Garuda merah, Garuda kuning, Garuda perak, dan Garuda emas. 5. Permainan pendidikan. 1. Pesan rahasia. Semua aksen terbaris pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberi pesannya, kemudian aksektor harus membuka kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Yang kedua, isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam satu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit untuk diam. Setelah itu, aksektor harus menulis banyak-banyak lembaran lihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Yang ketiga, bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang menyerupai amis, minyak makanan, bumbu-bumbu, dan atau obat-obatan atau vakum. Kemudian anggota harus mencium amis tersebut dengan mata tutup dan menyimpan bundanya. Yang terbanyak menyimpan ialah pemenangnya. Yang keenam, kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada 7 jasmani, yaitu untuk mengembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Dan tujuan rohani untuk membangun jiwa, watak, dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa, sehingga mendorong peserta didik terus aktif mengikuti kegiatan dan memecahkan masalah dan aktif mengembangkan jiwanya. Yang ketujuh, keprasahajaan hidup. Keprasahajaan adalah prinsip pendidikan pramuka, maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara pakaian yang sama, susah bersama, senang bersama, menggunakan apa yang ada dengan wajar, hidup sederhana dan terbuka, membina kerukunan, dan gotong royong, serta latihan hidup sederhana dalam perkemahan. Yang ke-8 adalah perkembangan rasa, karsa, dan karya. Yang pertama, rasa itu ada perasaan. Yang kedua, karsa, niat atau kemauan. Yang ketiga, karya adalah perbuatan yang membuahkan hasil. Baiklah, itu sekalian dari yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.